Kaiman kita hubungkan dengan tema, biarin aja kalau kita singgung ini udah biasa dibahas orang. Si jaksa ini dia tahu sebenarnya kan, kita agak keki juga, dia tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi, mungkin dia merasanya tapi Assalamualaikum. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Langkah Kita dan bunyikan loncengnya. Dapatkan informasi tentang pengasuhan dan keluarga. Ada tokoh-tokoh, ada Bang Hilman, Bang Daus, dan Ayah Irwandi Nardi. Jangan lupa subscribe segera. kalau saya sih nggak ngomong kolasunya, mau berpikir umum dulu, Kak Daus. Kita mau belum masuk Kaliman udah langsung menolak, tapi memang bagus, good point. Pasti ada pola asuhnya nih yang terkait dengan di masa kecilnya, ketika seseorang tiba-tiba tidak belajar menerima konsekuensi, ujung-ujungnya dengan berdalih nggak sengaja. Tapi Kak Daus gini, Kak Daus kan nih praktisi lapangan, anak dan remaja. Kak Daus dalam konteks yang berbeda, sebenarnya perilaku yang orang-orang anak muda yang sekarang mudah mengatakan nggak sengaja gitu, itu sebenarnya sering Kak Daus temuin nggak sih dalam bentuk yang lain gitu, mungkin nggak harus nyiram air keras gitu, saya sekedar maaf ya kentut sembarangan, sorry gue nggak sengaja gitu ya. Dalam bentuk seperti itu gimana Kak Daus? Pengalaman pribadi set Bendy banyak juga. Oh, Itu gitu. baru yang kentut loh. Oh, enggak, kalau saya sopan. Belum nyomot bakwan temen gitu, maaf nggak sengaja. Oh, gitu ya. Tapi di anak-anak remaja itu sendiri udah fenomena udah biasa ya Kak Daus? Nah, jadi sebetulnya gini, kalau saya kaitkan dengan kondisi anak-anak. Nah, biasanya kan kalau saya ini set Bendy turun ke anak-anak tuh suka bertanya baik secara langsung maupun dalam bentuk tertulis. Ya, tertulis itu bisa jadi sesuatu hal yang spontan atau berupa media angket gitu ya. Nah, biasanya gini nih, sebenarnya mereka melakukan sesuatu yang sebetulnya nggak boleh, dan sebetulnya mereka tahu itu nggak boleh. Yang kedua, mereka tahu bahwa kalau tadi Kak Hilman bahas tentang resiko gitu ya, dan mereka tahu itu ada resikonya. Karena itu nggak boleh, karena itu ada resikonya gitu ya. Nah, tapi mereka bilang nggak sengaja, bahkan nggak sengaja itu ngotot gitu, karena kita tahu ada resikonya. Nggak sengaja Kak, sebenarnya nggak sengaja Kak. Tapi kadang kita cross check nih Benty kalau memang itu tertulis. Karena kan biasanya gini ya, kerjaan ya psikolog itu kan ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang sebetulnya mau cross check, bener gak sih dia nggak sengaja gitu. Nah, itu memang bisa dicek ya Kak Ilman. Kak Ilman, itu memang kita bisa ngecek berlaku seseorang yang mungkin melakukan sebuah tindakan dengan dalih kayak ini, simple nih, menarik nih, Kak Daus bilang enggak, gue nggak sengaja gitu. Kita bisa nggak sih ngecek untuk itu, kan wilayah niatnya kalau sengaja nggak sengaja. Tapi kita bisa menilai ini sebenarnya sengaja gitu. Itu ada ukurannya gitu. Bisa nilai. Kalau dicek pakai alat saya nggak tahu ya, itu tugasnya aparat ya. Tapi biasanya kami tuh sebagai seorang psikolog, kita tuh ngeceknya dengan cara metode ini aja, Socratic reasoning gitu ya. Apa, di mana, bagaimana, seperti apa gitu ya. Nanti sampai kita dapat motifnya, baru kita menentukan apakah orang itu sengaja atau tidak gitu ya. Artinya kita bisa ngeliat konsistensi dari jawabannya ya. Konsistensi dari jawabannya untuk menilai bahwa apakah itu sengaja atau tidak ya. Iya. Oke ya. Ini kayaknya nggak bisa langsung ke menu utama, Sat. Ini umat udah menunggu nih, Sat. Maksudnya terus gimana kita membesarkan anak kita ini supaya ini? Sabar, kita kan lagi berbicara secara umum. Ini kan karena psikolog lebih banyak ngelihat di ruang-ruang konseling. Saya emang dalam hal ini sebagai host justru ingin memberikan sebuah kabar kepada pemirsa, teman-teman semua menyaksikan tayangan ini. Perilaku seseorang di masa dewasa itu sangat erat hubungannya dengan pola asuh. Tadi sebenarnya kita mau mengarahkan ke situ ya Kak Hilman ya, Kak Daus. Jadi seseorang yang ketika dengan mudahnya misalnya dia bisa melakukan pembenaran, ya mencari pembenaran kan beda dengan mencari kebenaran ya. Seperti misalnya sebuah hal yang jelas-jelas nampak salah, logika otak manusia kan punya yang namanya akal yang sehat ya untuk menilai, masa sih ya, kan kayak celetukannya Bintang Emon kan gitu ya, nggak sengaja tapi subuh-subuh gitu ya, orang subuhnya susah gitu ya, subuh-subuh terus
bawa air keras gitu, dan itu logika akal sehat kan nggak membenarkan hal itu gitu. Tapi ada orang yang dengan mudahnya mencari pembenaran. Nah, karakter orang seperti ini tentu, nah ini menarik. Dia tidak tumbuh serta-merta menjadi seorang penjilat. Dia tidak tumbuh serta-merta menjadi orang yang membela sebuah tua yang salahan. Pasti ada faktor pola asuh yang kadang-kadang mungkin ada peran kita sebagai orang tua. Kan kita ngambil pelajaran dulu nih, Kak Ilman. Ya mungkin kayak sederhana. Kalau dulu kan guru kita Bu Eli sampai bilang, kalau anak jatuh yang disalahin kan lantai gitu ya. Lantainya nakal nih kan gitu ya. Ya makanya iya gitu ya. Mungkin dalam hal yang kita lihat itu kan maksudnya untuk menghibur ya, tapi ternyata anak jadi belajar ya gua nggak salah gitu ya. Yang salah mah lantai, gua selalu benar gitu ya. Itu satu sisi aja. Nah, kalau kita lihat tadi kan saya minggung nih, nanti Kak Daus nambahin. Sebenarnya pola asuh yang model bagaimana yang membuat anak itu mudah banget, mungkin gini deh, bukan mudah, gampang banget dia untuk mencari pembenaran gitu Kak Ilman, atau tidak mau mengakui kesalahan. Apa tuh Kak Ilman? Pola asuh permisif, Ustaz. Permisif itu yang lewat gitu ya, permisif gitu ya gitu. Itu orang-orang Jawa gitu permisif banget itu. Kemarin lewat permisif Pak. Kak Ilman sederhanain Kak Ilman. Di sini tuh audiens ingin berbicara bukan bahasa seorang psikolog. Kak Ilman punya PR membahasakan. Bukan bahasa psikolog, Ustaz. Oh bukan ya? Biasa kalau saya mau nanya itu permisi gitu. Sisip. Permisi. Ya, begitu orang bilang, silakan. Nah gitu tuh. Jadi permisif itu gampangnya gitu, menyilahkan aja gitu. Salah, disilahkan aja, dibiarin aja, nggak ada konsekuensi, nggak ada aturan. Gitu. Permisif itu namanya. Jadi, artinya orang tua tidak memberikan pelajaran konsekuensi kepada anak ya? Bukan hanya orang tua nggak memberikan pelajaran, anak nggak pernah belajar dari hidupnya. Sekarang gini, bagaimana anak bisa terlatih kalau dia nggak pernah ada kesempatan untuk belajar dan melatih dirinya. Malah kalau sekarang kita nuntut ya, orang-orang di luar sana atau anak-anak kita suatu saat berkembang menjadi seorang, kita harapkan bertanggung jawab yang dilakukannya. Dari mana dasarnya? Apakah kita pernah memupuknya atau kita pernah memberikan kesempatan untuk berlatih gitu. Oke, berarti memang ini orang tua yang mungkin berarti kan sebenarnya ada orang tua yang dalam tanda kutip di masa kecilnya itu begitu tegas ya Kak Ilman ya. Ya, tapi berujung kepada anak-anak yang berani mengambil pelajaran gitu ya. Tapi memang bukannya begini, ini sekadar urun-rembuk aja. Kita kan lagi menyoroti, maaf nih Kak Ilman, ini kasus ini kan kita menyorotinya dua, bukan sekedar pelakunya. Sebenarnya kita kan lagi menyoroti bagaimana justru dari sisi jaksa ya, kalau saya ngelihatnya, jaksa yang menuntut ini yang melihat ada sebuah kejanggalan, ya dia tiba-tiba berani mencari, ya kalau ada yang teori konspirasinya kan, ini kan by system, dia bukan seseorang doang, tapi kan kita ngelihat individunya deh. Individu yang mampu membuat sebuah pernyataan statement membela seseorang yang bersalah. Nah ini kan bukan sekedar faktor permisif, tapi juga faktor lain gitu ya. Apakah dia selama ini memang tidak terbiasa berani ya untuk mengungkapkan sesuatu yang terkait dengan boleh bertentangan dan nurani. Nah itu Kak Daus, gimana Kak Daus? Ya, terima kasih Ustadz Benri. Menarik ya Kak Hilman bahas dari sisi situ. Sebenarnya saya nggak mau terjebak sama ini nih Ustadz Benri, si pelaku atau si statement si jaksa ya. Tapi kita lihat gini Ustadz Benri, ini kedengaran jelas ya Ustadz Benri ya? Insya Allah. Ya, jadi Ustadz Haji Benri, saya ngelihat dua hal. Yang pertama adalah ini kan sebetulnya nggak sengaja dengan yang tadi saya ceritakan di awal tentang temuan itu kan sebetulnya dikaitkan dengan yang namanya rasionalisasi, gitu kan? Nah dia kan orang yang ingin menutupi satu hal yang sebetulnya dia tahu itu nggak boleh. Akhirnya ketika ucapan kata nggak sengaja, dia munculkanlah yang namanya rasionalisasi. Nah, jadi sesuatu yang masuk akal. Artinya dipaksa, artinya orang dipaksa untuk berpikir gitu ya, dipaksa
cari-cari logikanya gitu ya. Betul, betul. Nah, ini sebetulnya kalau berkaitan sama perkembangan anak, nanti Ustadz Bendy sebagai host boleh host dan guru saya gitu. Boleh luruskan nih. Nah, ini sebetulnya dekat sekali saat anak-anak sudah mulai tamyiz. Sudah tahu mana yang boleh, mana yang enggak. Nah, disinilah sebetulnya sudah kita ajarkan proses berpikir. Nah, proses berpikir ini sebetulnya yang perlu kita tanamkan ke anak adalah value. Nah, tadi kan Kak Hilman udah bahas tentang melakukan kekerasan tuh boleh apa enggak sih? Nah, ini sebetulnya value apa yang mau kita masukin? Aturan itu kan nanti ada pijakan yang namanya value, itu patut apa enggak, boleh apa enggak, dalam hal agama ini bagaimana, dalam hal etika bagaimana. Nah, dua hal itu sih yang saya cermati Ustadz Benry ya gitu. Ini menarik nih, Kak Daus mencoba menyoroti orang-orang yang mencoba melakukan rasionalisasi terhadap kesalahan ya. Ya karena mungkin tidak memiliki nilai, yaitu poin penting yang mungkin kalau dalam kacamata Islam sendiri kan sebenarnya bagaimana seseorang itu sudah bisa memiliki pembeda ya, belajar untuk memahami benar dan salah. Tapi kadang ada yang sudah memahami benar dan salah tapi tidak berani juga. Nah ini kan sesuatu yang berbeda. Mungkin Kak Hilman juga kemarin sempat bahas tuh masalah keberanian seseorang untuk berani untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya berbeda. Dan itu salah satu poin penting Kak Hilman kalau dalam hal ini. Oh ya, Kak Hilman kalau ada yang ngasih minum isyarat temanya ganti gitu. Enggak, bercanda gitu. Ini saya dikasih minum. Enggak kelihatan ya di layar ya. Oh, ini ada minuman. Tuh, alhamdulillah. Gitu. Lengkap di sini Kak Hilman. Tuh ada lagi yang satu tuh. Tuh namanya. Masya Allah. Ini ngiler doang. Bikin ngiler doang. Oke. Kak, begini kalau misalnya yang kedua kan kita sedang melihat bagaimana setelah dia tahu benar dan salah itu berani nggak dia untuk mengungkapkannya itu. Nah ini faktor tersendiri nih Kak Hilman. Sudah tahu benar dan salah, kemudian sekarang berani. Nah untuk beraninya ini gimana Kak Hilman? Berani? Berani kan bersumber dari kekuatan mental ya. Kekuatan mental itu kekuatan untuk melakukan sesuatu itu artinya rasionalitas yang ditopang oleh emosi yang sehat gitu ya. Nah, apakah kita sudah membuat anak-anak kita nyaman atau belum? Gitu ya. Kalau misalnya anak-anak kita insecure, merasa tidak aman, maka anak-anak kita gampang sekali untuk ditekan, gitu ya. Jadi sekarang cek lagi, look into our family, look into ourselves. Gitu. Jangan-jangan kita sering menekan anak-anak kita. Gitu. Ayo, mandi, awas ya. Astagfirullahaladzim, belum mandi juga. Allahu Akbar gitu ya. Kak Hilman tolong diulang lagi Kak Hilman, menarik Kak Hilman kalau ngasih contoh. Mungkin agak naik tonnya gitu Kak Hilman. Sama alis lupa alis. Alisnya lupa itu. Melotot kurang. Ini melotot kurang itu. Ini teman viewer kita itu bisa jadi ada yang produser film dan sinetron. Jangan lupa monyong. Nggak, terus gimana Hilman? Kan ngomel nih. Terus begini Ustaz. Seringkali ngeliatin apa sih, jangan-jangan itu juga saya ya, saya juga suka, saya kalau marah gimana sih gitu, saya kaca di rumah tuh gede ya. Oh ya Allah, bagaimana ya anak-anak ya ketika kita lakukan astagfirullahaladzim ya. Itu perasaan anak gimana ya? Atau kalau misalnya Bunda punya handphone coba ditekam gitu ya. Kira-kira dari situ perasaan anak kita menghadapi perilaku atau tekanan dari ayah Bunda gimana ya? Nah dari situ kan kita bisa mengukur ya berapa kali itu anak-anak kita mendapatkan hal itu. Begitu hal itu berulang-ulang, maka yang terjadi adalah anak kita merasa tertekan. Dan ingat loh, kondisi yang tertekan itu membuat otak mengeluarkan yang namanya kortisol. Kortisol yang terlalu banyak keluar itu membuat bukan hanya fisik aja yang bermasalah, tapi jiwa juga bermasalah. Apa yang bermasalah? Daya tahan tubuh. Bukan hanya kortisol itu bukan hanya ini ya. Daya tahan tubuhnya bermasalah karena apa? Karena rentan gitu loh, rentan. Yeah. Tapi bukan hanya fisik, mental juga rentan gitu loh. Jadi misalnya kayak gini ya, berapa banyak anak-anak kita yang begini ya, hey gitu loh. Tiba-tiba, ampun bang gitu loh. Nah kita mau berharap apa? Berharap keberanian seperti apa dari anak-anak dengan kondisi yang insecure karena
terlalu sering ditekan-tekan oleh orang-orang sekelilingnya, terutama significant others di masa-masa pertama kehidupannya gitu sebenarnya. Oh, berarti analisis Kaiman ini luar biasa kok kita mencari-cari misalnya si jaksa ini kan kita agak gondok nih. Kaiman kita hubungkan dengan tema, biarin aja kalau kita singgung ini udah biasa dibahas orang. Si jaksa ini dia tahu sebenarnya kan, kita agak keki juga, dia tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi, mungkin dia merasanya tapi mungkin dia nggak berani. Ya mungkin kalau dari keterangan Kaiman kita bisa simpulin ya, mungkin dia mendapatkan banyak tekanan dari rumah, dari mungkin atasan, dari mana-mana, sehingga insecure. Apalagi kalau dari kecil ya Kaiman ya. Ini kan prosesnya. Assalamualaikum. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Langkah Kita dan bunyikan loncengnya. Dapatkan informasi tentang pengasuhan dan keluarga. Ada tokoh-tokoh, ada Bang Hilman, Bang Daus, dan Ayah Irwandi Nardi. Jangan lupa subscribe segera.